Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, Bapak akan menjelaskan materi laju dan order reaksi. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu pembelajaran, ya. Pembelajarannya itu apa sih tujuannya? Yang pertama, menjelaskan pengertian laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang kedua, menjelaskan teori tumbukan pada reaksi kimia. Yang ketiga, menelusuri informasi cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Yang keempat, menyajikan hasil informasi cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Yang kelima, menjelaskan bagaimana cara menentukan order reaksi dan persamaan laju reaksi. Yang keenam, mengolah dan menganalisis data untuk menentukan order reaksi dan persamaan laju reaksi. Yang ketujuh, menjelaskan peran katalis dalam reaksi kimia di laboratorium dan industri. Yang kedelapan, yaitu tujuan yang terakhir ini merancang, melakukan, menyimpulkan, dan menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan order reaksi. Jika anak-anak sudah memahami tujuan pembelajaran, yang berikutnya yaitu pengertian dari laju reaksi. Laju reaksi menunjukkan suatu perubahan konsentrasi zat yang terlibat dalam reaksi setiap satuan waktu. Artinya, suatu reaksi memiliki laju yang lambat dan ada yang laju yang cepat. Maksudnya di sini molekul-molekul tergabung pada kecepatan yang lebih lambat daripada reaksi dengan laju yang cepat. Di sini pastinya untuk laju reaksi sementara yang lainnya dapat terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik. Di sini ada simbol AP ditambah BQ. Di sini adalah reaksi konsentrasi semakin berkurang. Saya contohkan seperti itu. Oke. Terus dia mempunyai yang namanya perubahan CR ditambah DS. Ini adalah hasil reaksi konsentrasinya semakin bertambah. Jadi kesimpulannya, rumusnya V
E sama dengan negatif, ya di situ ada simbol negatif, delta P dibanding delta T. Jadi reaksi konsentrasi semakin berkurang itu dirumuskan Vp sama dengan delta P banding T. Di situ artinya kalau berkurang itu berarti dia simbolnya negatif. Oke. Terus di situ ada dirumuskan lagi VQ sama dengan negatif delta Q dibanding delta T. Dia tandanya negatif ya. Artinya reaksinya itu semakin berkurang konsentrasinya. Terus ada VR sama dengan delta R dibanding T. Di situ tandanya positif. Terus VD sama dengan delta S dibanding T. Ya, masih sama seperti yang di atas itu. Hanya yang membedakan itu jikalau tanda positif itu artinya hasil reaksi konsentrasi semakin bertambah. Oke. VP dan VQ sama dengan laju perubahan konsentrasi reaksi. VR dan VS sama dengan laju perubahan konsentrasi hasil reaksi. Nah, jika dirumuskan laju reaksi itu simbolnya V ya, masih V, laju reaksi atau kecepatan dalam meter per second. Itu rumusnya perubahan konsentrasi atau delta C dibanding perubahan waktu delta T. Oke. Di sini Bapak sudah membuat contoh soal ya. Dalam tabung reaksi itu berisi 200 ml larutan HCl 2 molaritas. Dimasukkan 8 gram serbuk seng. Jika setelah 2 menit masih tersisa 1,5 gram, tentukan laju pengurangan seng. Atau atom relatifnya Zn atau seng di sini itu 65. Gimana cara penyelesaiannya? Ya, kita pakai rumus ya, persamaan reaksi. Oke, kita buat. Di sini ada 2 rumus ya, persamaan reaksinya antara larutan atau molekul Zn ya sama 2HCl. Itu dia berubah menjadi ya, ada perubahan Zn Cl2. Terus ditambah sama H2. Masanya Zn ditulis 8 gram. Massa dari Zn atau berat ya, itu dikurangi sama massa Zn itu setelah 2 menit. Nah, ketemunya 6,5 gram. Terus jumlah mol dari Zn, nah, ini rumusnya gram dibanding atom relatif 6,5, hasil dari masanya, dari perhitungan dari massa Zn itu 6,5 dibanding 65. Nah,
65 ini dari mana? Dari soalnya itu atom relatifnya Zn sudah tertulis 65, hasilnya 0,1 mol. Oke. Terus Zn ini bereaksi, itu rumusnya jumlah mol dibanding V, ini laju reaksi ya, kecepatan, sama dengan 0,1 dibanding 0,2, hasilnya reaksinya 0,5 molaritas. Terus di situ delta T sama dengan 2 menit. 2 dikalikan 60 menit. Artinya 1 menit itu kan 26 artinya 1 menit itu berarti 60 detik. Kalau dibuat 2 menit ketemunya 120 detik. Jadi perubahan yang namanya reaksi itu pakai yang namanya detik ya. Terus kecepatannya, nah, simbolnya berarti dia delta Zn dibanding delta T, di situ tandanya positif, berarti dia lambat ya. 0,5 molaritas dibanding 120 detik ya, sama dengan 4,2 dikali 10 pangkat 3 meter second negatif 1 ya. Mungkin ada ditanyakan, kalau ada yang ditanyakan bisa lewat forum. Sekian, tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.